Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 380, Ujian Pranikah. Matt tampak benar-benar tercengang oleh kenyataan bahwa Jordan berhasil dengan mudah menaklukkan Chris yang ganas, meskipun tubuhnya lebih kecil dari Chris. Jordan sangat ramah. Matt tak kuasa menahan diri untuk memuji. Ia adalah dokter yang pernah menciptakan citra Jordan yang sempurna dan menurutnya, citra Jordan yang ia ciptakan sungguh tidak realistis. Akan tetapi, ketika ia melihat sungai Yordan yang asli, ia benar-benar menemukan bahwa sungai Yordan yang asli bahkan lebih hebat dan kuat daripada gambar yang dibuatnya. Jordan benar-benar membenci cara Chris yang hina. Ia meninju wajah Chris, tetapi Jordan menahannya, sehingga Chris tidak punya cara untuk membalas. Pada saat itu, Lauren menghampiri dan mencoba membujuk mereka. Berhentilah bertengkar. Lauren menarik Jordan menjauh lalu berkata pada Chris, karena kamu sudah tahu rahasiaku, lebih baik kita batalkan pertunangan ini dan berpura-pura kita tidak saling kenal di masa mendatang. Chris bangkit dari tanah, meraih tisu yang diserahkan Rob, dan menyeka darah yang menetes dari hidungnya setelah ia dipukul oleh Jordan. Aku tidak akan pernah membatalkan pertunanganmu. Chris berkata dengan tegas, aku bisa tidur di kamar terpisah darimu setelah kita menikah. Aku juga bisa menerima kamu masih mencintai Jordan setelah menikah. Perkataannya membuat Lauren terkejut. Dia telah mengenal Chris selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak percaya bahwa kata-kata rendah hati ini datang dari Chris. Lauren berkata pelan, Chris, kenapa kau melakukan ini? Aku tahu kau seorang alpha male yang chauvinistik dan ini akan membuatmu sangat sedih. Rob pun buru-buru berkata, ya, Tuan Heng, bagaimana Anda bisa menerima permintaan yang tidak masuk akal seperti itu? Jika Anda merendahkan diri dan menyerah begitu saja kepada Nona Howard, dia pasti akan mengkhianati Anda dengan Jordan setelah Anda menikah. Memukul. Jordan menamparkan wajah Rob dan membentaknya dengan jengkel, bajingan. Kau pikir aku dan Lauren itu apa? Rob hanya memperlakukan Lauren seperti wanita nakal yang mudah mengkhianati suaminya, sama seperti Hailey. Chris merasa jengkel, dan dia juga merasa malu setelah mengucapkan kata-kata itu. Namun, dia tidak akan pernah membatalkan pertunangan itu. Lauren, aku lebih suka bersama wanita yang aku cintai tapi tidak mencintaiku daripada wanita yang mencintaiku, tapi tidak mencintaiku. Lagi pula, kami menikah demi kepentingan keluarga kami dan pernikahan kami akan menguntungkan bagi keluarga Howard dan Hank. Jadi, kami harus melanjutkan pernikahan ini. Lauren memilih menikahi Chris, semata-mata demi kepentingan keluarganya. Melihat Chris setuju untuk tidur di kamar yang berbeda setelah mereka menikah dan tidak terganggu oleh kenyataan bahwa Lauren punya perasaan pada Jordan, Lauren berkata, baiklah kalau begitu, karena kamu bisa menerima syarat itu, aku bisa menikahimu. Sebagai orang luar, Jordan tidak bisa mengatakan apapun. Chris melotot ke arah Jordan lalu pergi dengan jengkel. Begitu keluar dari rumah sakit, Rob terus membujuk, Tuan, ada apa dengan Anda hari ini? Bagaimana Anda bisa setuju dengan syarat yang memalukan seperti itu? Bagaimana jika kamu tidak bisa tidur sekamar dengannya dan berhubungan seks dengannya? Lagi pula, dia juga tergila-gila pada orang lain dan cepat atau lambat, mereka berdua akan berhubungan. Rob cukup loyal kepada Chris. Ia tahu bahwa mantan istri Chris telah berselingkuh, yang berujung pada perceraian. Kali ini, Lauren jelas punya alasan untuk berselingkuh, jadi ia tidak ingin Chris dikhianati lagi. Chris duduk di dalam mobil, menutup pintu, lalu berkata dengan nada marah, begitu dia resmi menikah denganku pada tanggal 1 April dia akan menjadi istriku. Siapa dia yang bisa berkata apa-apa? Rob juga duduk di kursi pengemudi, berbalik, dan melihat ke kursi belakang. Tuan Heng, apakah Anda berencana untuk menggunakan kekerasan? Itu sepertinya tidak pantas, bukan? Bukankah dokter? Gail pernah menyebutkannya sebelumnya. Jika Anda mencoba merasuki Nona Howard dengan paksa, Nona Howard akan sangat jijik. Dia mungkin akan mengalami gangguan emosi. Chris mendengus dingin dan berseru, aku tidak peduli apakah dia menghadapi gangguan emosional atau tidak. Saat dia menjadi istriku, aku bisa melakukan apapun yang aku mau padanya. Bahkan jika dia meninggal, itu bukan masalah besar. Teruslah mengemudi. 4 hari kemudian. Saat itu sudah tanggal 29 Maret kurang dari 3 hari hingga tanggal 1 April hari pernikahan Chris dan Lauren. Dalam beberapa hari terakhir, Jordan kadang-kadang bermimpi dirinya datang tiba-tiba di pernikahan Lauren dan merenggut pengantinnya. Pada pukul 8 pagi, Jordan baru saja sarapan bersama Chloe di rumah Lauren. Mereka kini sedang bermain di halaman. Tiba-tiba, dua orang wanita setengah baya yang anggun dan elegan masuk sambil tersenyum. Jordan mengenal salah satu dari mereka. Dia adalah ibu Lauren, Marissa. Nenek. Chloe bergegas mendekati ibu Lauren begitu dia melihatnya. Hai, sayangku, sapa Marissa yang dengan senang hati menggendong Chloe.
Wanita paruh baya di samping Marisa tersenyum dan bertanya, Chloe, apakah kamu masih ingat siapa aku? Marisa tertawa dan berkata, Chloe, ini ibu paman Chris, yang pernah kamu temui saat makan sebelumnya. Baru saat itulah Jordan menyadari bahwa ibu Chris telah tiba. Pada saat ini, ibu Marisa dan Chris juga melihat Jordan. Nyonya, Jordan menyapa Marisa dengan sopan. Namun, Marisa mendengus dingin dan menatap Jordan dengan pandangan tidak senang. Sebelumnya, Jordan pernah memukuli putranya, Brett, yang kini masih dirawat di rumah sakit. Dokter bahkan mengatakan bahwa Brett mungkin harus pincang seumur hidupnya dan tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik seperti dulu. Oleh karena itu, Marisa benar-benar membenci Jordan. Nyonya Howard, siapa ini? Ibu Chris melirik Jordan dan bertanya dengan bingung. Marisa menatap Chloe dan menjawab, dia ayah kandung Chloe. Ibu Chris langsung tersenyum tanpa memperlihatkan giginya. Oh, jadi dia bajingan yang tidak patuh hukum itu. Lauren adalah gadis yang baik, tetapi dia punya anak dengannya. Sayang sekali. Pada saat ini, Lauren juga mendengar keributan dan berjalan menuju halaman. Bu, Bibi Carol, apa yang membawa kalian ke sini? Tanya Lauren. Ibu Chris berkata sambil tersenyum, menantu perempuanku tersayang, aku di sini untuk menjemputmu dan Chloe pulang selama beberapa hari. Hah? Bukankah pernikahannya tinggal 3 hari lagi? Kenapa kita, Lauren bingung. Marisa menjelaskan, kami punya aturan di keluarga kami, yaitu calon menantu perempuan kami harus tinggal di rumah kami selama 2 hari sebelum pernikahan, agar terbiasa dengan aturan keluarga dan bisa akrab dengan kami. Anda bisa menganggapnya sebagai uji coba pranikah. Marisa berkata, aturan ini sudah berlaku sejak seabad lalu dan kami terus mematuhinya hingga hari ini. Begitu pula dengan saya ketika menikah dengan keluarga Hanks dulu. Kamu akan tinggal di rumah ayah saya dan Chris selama 2 hari ke depan, bukan rumah suamimu. Tidak apa-apa, jangan khawatir, saya tidak akan membiarkanmu berbagi kamar dengan Chris selama beberapa hari ke depan. Keluarga Hank adalah keluarga terpandang. Tidaklah aneh bagi mereka untuk memiliki aturan seperti itu. Baiklah. Lauren pun tidak membantah. Baiklah, cepat berkemas kalau begitu, kata Ibu Chris dengan gembira. Tunggu sebentar. Jordan tiba-tiba menyela.